Alhamdulillah di pagi hari Sabtu pagi yang cerah ini ya Insya Allah mudah-mudahan yang hadir saya mengucapkan jazakumullah khair ya, semoga Allah meridhoi ya, karena di luar sana pasti banyak yang sibuk ya karena lagi libur sekolah ya, jadi biasanya ini penuh nih ya kalau misalkan hari Sabtu, tapi alhamdulillah yang hadir ya ini adalah yang memang Allah pilih ya, semoga tolabul ilmi kita pada hari ini, pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada hari ini insya Allah kita dari tim Hadith Foundation dan juga Ahmad Bergerak Bogor bersama dengan Ustadz Ridho Febri yang sengaja kita hadirkan dari Bandung, Bu, jauh-jauh dari Bandung ke Bogor ya, untuk bisa belajar ngajarin semua ibu-ibu dan kakak-kakak. Mungkin ada yang hadir di sini karena judulnya Mengagumimu dengan Menghalalkanmu. Jadi cocok nih buat para jomblowanti atau para ibu-ibu yang mau menikahi anaknya atau siapapun lah, cocoknya seperti tadi Bunda kita bilang. Baik, langsung saja kita sambut ya gurunda kita pada hari ini, yaitu Ustadz Ridho Febri. Dipersilahkan. Masya Allah. Dari Bandung, Bunda. Dari Bandung jauh-jauh Bogor. Bismillah. Assalamualaikum. Iya, silakan. Boleh dipakai. Ini semua. Ya. Siap. Aman. Siap. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Insyaallah. Ya, baik. Langsung disambut Ustaz, disapa para jamaah ibu-ibu. Nggak perlu pakai mic lagi. Ustaz nggak perlu pakai mic. Cek satu. Udah. Okay. Pakai mic lagi. Hidup belum? Udah ya? Sudah hidup. Suaranya udah oke. Oke. Boleh. Oh, itu enggak Bunda kita. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda semuanya? Masya Allah, alhamdulillah bisa silaturahmi dan bisa menatap wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mbak. Baik. Ya, baik Ustaz. Langsung aja ya Bun ya, persingkat waktu kita hari ini bentuknya talk show ya kajiannya, tapi nanti insya Allah Ustaz akan lebih banyak menjabarkan tentang teori pada hari ini. Nah Ustaz, ngomong-ngomong ya, pada zaman sekarang ini, di akhir zaman nih, banyak sekali ya Bun anak-anak muda ya, anak muda yang muslim itu mereka bermudah-mudahan dalam hal bermaksiat kepada Allah, yang salah satunya mendekati zina atau bahkan masuk perzinahan ya Ustaz ya. Ya seperti salah satunya di sosial media kita banyak melihat itu pacaran, liburan bareng diposting, bahkan kumpul-kumpul nih anak muda di rumah orang tuanya si pacar diposting. Nah sebenarnya kan di dalam Islam pacaran sendiri itu termasuk perzinahan ya Ustaz ya. Nah, cuma di akhir zaman seperti ini, bukan cuma anak mudanya, tapi orang tuanya juga mensupport nih Ustadz permasalahan pacaran ini. Bagaimana menurut Ustadz Ridho ya menanggapi permasalahan ini? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, koordinator dari Akhwat Bergerak Bogor, Bunda Gita. Semoga senantiasa dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang juga saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pembina dari Akhwat Bergerak Bogor, Bunda Eni. Semoga senantiasa dilimpah curahkan untuk Bunda beserta dengan keluarga berupa rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap keluarga besar dari Akhwat Bergerak Bogor dan para bunda semuanya, perwakilan dari majelis-majelis taklim, semoga senantiasa dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu kehormatan dan kebahagiaan buat saya secara pribadi datang dari Bandung, Bunda, wasilah dari keluarga besar Hadijati Foundation bisa bersilaturahmi, berdakwah di Kabupaten Bogor ini, ketemu dengan para bunda semuanya, para muslimah yang salihah, dan hakul yakin dalam husnuzon saya sedang menatap wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu nggak cukup dengan amin. Harus ada ikhtiar yang kita lakukan sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, juga perannya kita dalam lingkungan sosial kita, yang kita sama-sama berfastabikul khairat, sehingga itu bisa menjadi bagian dari bekal amal solih kita untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, pemilik dari alam semesta ini. Tentang fenomena anak zaman sekarang yang nggak lepas dari pacaran ya Bu ya, itu sesuatu yang sebetulnya buat saya gampang-gampang susah untuk dihilangkan. Kenapa? Karena gini, seorang anak itu sebetulnya tergantung bagaimana orang tuanya. Bagaimana orang tuanya menanamkan keimanan di dalam jiwa anak-anak kita sebagai pondasinya. Bahkan nggak sedikit dari orang tua yang, nak, kok kamu di rumah aja sih nak, masa kamu nggak punya pacar, kamu emangnya nggak ada yang suka sama kamu, atau kamu nggak ada yang tertarik sama lawan jenis yang lain, entah itu perempuan atau laki-laki dan lain sebagainya. Dan bahkan nggak sedikit orang tua yang berbangga ketika anaknya dijemput oleh seorang laki-laki yang berkendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Padahal saat bersamaan dengan itu, dia sedang membiarkan dirinya dan keluarganya beserta anaknya mendekati jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin berdiri. Bismillah. Allah menyampaikan di Quran surat ke-17 ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqrabuz zina. Bahwa nggak boleh dekat-dekat sama zina. Kenapa nggak boleh dekat-dekat sama zina? Karena zina ini perbuatan yang keji, artinya perbuatan yang mengandung kalimat maksiat. Maksiatnya kepada siapa? Kepada Allah. Iya kan Bunda? Saya mau nanya, ketika kita mengizinkan anak-anak kita berpacaran, dilihat Allah nggak? Ditatap Allah nggak? Disaksikan Allah nggak? Kenapa kita nggak malu? Kenapa kita nggak malu? Bukankah Allah yang sudah memberikan nikmat sehat buat kita? Betul? Bukankah Allah yang sudah mengamanahkan kepada kita anak? Betul? Bukankah Allah yang sudah memberikan kecukupan secara materi kepada kita? Betul? Lalu kenapa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita
justru dibalas oleh perilaku dan perbuatan kita berupa kemaksiatan. Kenapa, Bunda? Bisa jawab? Itu saya yang nanya. Kalau Allah yang nanya bagaimana? Kalau Allah yang bertanya itu bagaimana? Kenapa ketika nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, ternyata kalian membalasnya bukan dengan syukur, tapi membalasnya dengan kemaksiatan. Kenapa? Kan itu, Bunda. Kenapa, Bunda? Bukan karena godaan setan, karena kita yang pengen jadi teman setan, Bunda. Betul kan? Udah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nggak boleh, tapi karena gaya hidup. Nah, ngomongin tentang setan nih, Bunda ya. Saya turunin lagi dalilnya di Quran, surat ke-6 ayat 112. Allah mengatakan bahwa para nabi dan rasul akan diberikan musuh, yaitu setan. Ada dua, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau dari golongan jin, allazi waswisu fi sudurin nas. Kerjaannya membisikkan rasa was-was, khawatir, rasa takut, sesuatu yang salah dibisikkan, nggak apa-apa kok, kamu nyicil, nggak apa-apa nyicil daripada nggak punya sama sekali, itu mah riba, mah cuma teori doang. Pernah ngalamin begitu? Maka saat itu kita sedang jadi teman setan. Betul kan, Bunda? Lalu kalau dari golongan manusia, ibu, kok anaknya sudah gadis aja sih? Alhamdulillah iya, gitu. Udah punya pacar sekarang? Enggak, kok sayang, cantik, pinter, di rumah aja nggak punya pacar. Ada yang punya temen yang begitu? Atau pernah ngelihat orang yang begitu? Nah, itulah manusianya setan, Bunda. Setan tapi wujudnya manusia. Kalau kita begitu juga ke orang lain, maka kita setannya manusia, Bunda. Ini Al-Quran yang bilang, bukan saya loh ya. Jadi jangan sakit hati, punten ya. Bunda, kalau kita ngaosnya betul-betul bener ngaos Quran, bukan sekedar tilawah. Tadi tilawah, ya. Baca surat Yasin, ya kan. Baca salawat itu tilawah. Tapi kalau di aos, betul-betul ditadaburi, maka kita akan mendapatkan banyak pesan kebaikan di dalam Al-Quran. Satu lagi saya turunkan. Quran surat kedua ayat 208. Apa yang sampaikan Allah? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Bunda, punten. Kata kafah. Jangan alergi, Bunda. Kenapa saya bilang jangan alergi? Karena ini pernah diidentikan dengan Hizbut Tahrir, ya, bukan. Kan ada buletinnya juga ya, bukan. Ini redaksi dari Al-Quran, ya. Apa pesan dari Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Mau kamu imannya biasa-biasa saja, mau imannya tinggi, mau imannya sedang, kata Allah Subhanahu wa taala, silakan nikmati setiap syariat yang Allah hidangkan, syariat yang Allah amanahkan dengan sungguh-sungguh dan berproses, Bunda. Saya yakin kok, Bunda bisa menutup aurat seperti sekarang ya, tertutup rapi, berpakaiannya panjang, ya kan? Bahkan ada sebagian yang juga pakai niqab dan lain sebagainya, itu proses panjang, Bunda. Proses panjang yang dilalui sebagai bentuk taatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu akan mengalir dalam hidup kita sebagai seorang ibu, seorang istri yang kemudian naik menjadi seorang ibu, maka kebaikan-kebaikan itu pun akan mengalir kepada anak-anak kita, Bunda. Apa lanjutan dari ayat ini? Jangan ikuti jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata buat kita. Ini 3 dalil, Bunda, itu ada kaitannya semuanya. Kenapa di akhir ayat ini Allah mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata buat kita? Karena banyak dari kita membiarkan diri kita terbisiki oleh setan dalam kehidupan kita. Contoh gini, contoh paling real,
setannya manusia gini, pulang pengawasan, ya kan, pulang pengajian, karena datang dan perginya berkelompok, lebih dari 2 orang, nanti celek aja, mampir ke salah satu kafe atau makan bakso di pinggir jalan, ce, apal tuh, naon gitu, eta si eta gaduh mobil anyar, paling gak kredit, itu lingkaran setan bunda, lingkaran setan, osok tuh, osok tuh, osok, hobi ya bu ya, hobi ya, ini nanti ada kaitannya dengan urusan anak-anak kita bunda. Sekarang gini, kenapa kita, anak-anak kita kualitasnya masih di bawah standar? Karena kita sebagai seorang ibu plus sebagai seorang muslimah masih di bawah standar di hadapan Allah. Itu kuncinya bunda. Saya turun gini, berapa jumlah ayat Quran? Cung. Jumlah ayat Quran ngacung, tong nyarios heula, ngacung heula. Berapa bunda? 6.666. Saya mau tanya, pernah ngecek nggak bu? Nah, tak. Ibu, ai keluar di Indomaret ya, pulang dari Indomaret belanja, kembaliannya kurang 10.000, balik deh itu, komplain tuh. Nah, ai jumlah Al-Quran ayatnya tara dicek deh. Bunda, berapa jumlah ayat Quran? Cung, yang benar saya kasih hadiah, betulan? Cung, nggak boleh lihat Google, HP-nya rusak. Ajung, berapa bunda? Iya ayat 6.665. Oh, di korting 1 ayat ya. Iya, sekarang berapa? Ayo sekarang. Ada guru ngaji di sini? Ngacung, mana? Atau SAG? Ada nggak SPDI ngacung? Saya pengen tunjuk. Saya pengen tahu pertanggungjawaban dari SAG-nya, SPDI-nya, atau lulusan pesantren. Ada nggak? Bun? Halo bun? Berapa bun? 6.666. Saya mau tanya, sudah pernah dicek belum? Bunda, ini kesalahan kita. Ngejadiin Al-Quran cuman pajangan-pajangan di pojok rumah aja. Saya kasih amanah pulang dari sini, jumlahkan ayat Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, jumlahnya 6236. 6.236 ayat bunda. 400 ayat di korting ke mana? Makanya wajar kualitas hidup kita di bawah standar, dan jumlah Quran, jumlah ayat Quran aja kita nggak tahu. Dari 6.236 ayat ini Allah mengklasifikasikan tentang 4 peran manusia. 1, peran sebagai seorang diri sendiri, berarti seorang hamba. Apa tugasnya? Tugasnya Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya apa? Banyak. Tugas yang kedua, surat kedua ayat ke-30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. 2 bunda. Selesaikan itu, maka nanti naik ke peran selanjutnya. Apa? Sebagai seorang suami dan juga istri. Jadi jangan berharap jadi istri yang solihah kalau peran diri sendirinya sebagai seorang hamba belum solihah bunda. Lalu kalau sudah menjadi seorang istri, pasti nanti akan diamanahi anak, baik anak biologis ataupun anak idealis. Anak biologis, anak yang lahir dari rahimnya dia. Anak idealis berarti anak yang diangkat, baik dari keluarganya, kerabatnya, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Maka dia menjadi seorang ayah dan ibu. Jangan berharap jadi ibu yang solihah kalau peran istrinya belum benar. Jangan berharap jadi istri dan ibu selayaknya setenang malam kalau peran dirinya sendiri belum baik. Itu bunda. Ini berurutan Allah membuatnya bunda. Cuman tersebar di banyak ayat. Kemudian yang keempat, peran sebagai makhluk sosial. Jangan dibalik.
ya, kita peran sosialnya bagus, muncak Sunda mah bring kaditu, bring kadieu, ada majelis taklim di sono, berangkat, ada kajian sono berangkat dan lain sebagainya. Tapi urusan sebagai seorang ibu, anaknya narkoba, anaknya ngehamilin orang lain, anaknya masih pacaran, kumaha ngaji naon? Haji apa bunda? Itu yang akan dihisap oleh Allah nanti. Tidak bergeser kaki seorang hamba dari pijakannya sebelum dia mampu menjawab dari mana dia mendapatkan ilmu dan kemana ilmu itu akan diamalkannya bunda. Ngaji ke sono, ngaji ke sini, ai sampai rumah tiba-tiba jadi ustazah buat suaminya. Bukan buat diri sendiri. Bunda, yang namanya rumah tangga tidak selalu cermin. Tahu cermin maksudnya? Quran surat ke-24 ayat 26. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Laki-laki buruk untuk perempuan yang buruk dan sebaliknya dan sebaliknya. Tidak selalu cermin, Bunda. Kalau pernikahan adalah cermin, maka tidak akan pernah ada kisah di dalam Al-Quran bagaimana tulus dan sabarnya seorang Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Tidak akan ada kesabaran yang lapang yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam yang punya istri durhaka kepada dirinya. Tidak selalu cermin, Bunda. Maka yang namanya rumah tangga itu amanah sekaligus ujian, termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita. Kalau yang luar, anak-anak orang, mereka pacaran, ken baik, biarin. Itu urusan mereka sama Allah. Allah nggak akan menghisap diri kita ketika ngelihat anak orang lain pacaran. Gitu. Allah hanya akan menghisap apa yang kita lakukan terhadap diri kita dan anak-anak kita. Ini 4 peran ini selesaikan satu demi satu. Kenapa sekarang? Banyak istri yang curhat di media sosial. Karena dia nggak cukup sabar menghadapi suaminya. Tapi Ustadz, kurang sabar apa saya sama suami saya? Suami saya itu keras, cuek, kaku, dan lain sebagainya. Bunda kurang sabar dalam menanti dan menunggu datangnya pertolongan Allah. 1. Kedua, Bunda tidak sabar dalam terus memanjangkan doa dan sujudnya kepada Allah. 3. Bunda salah menempatkan seseorang ke dalam hati. Bukan Allah yang dimasukkan ke dalam hati, tapi cinta yang sampai mati kepada suaminya. Ketika cintanya hilang, mati gue. Betul kan? Mati apanya? Perasaannya kan? Iya betul kan, itu yang terjadi sekarang kebanyakan kan? Sehingga apa? Anaknya dibiarkan dalam kesesatan dan kemaksiatan, Bunda. Saya selalu berpesan begini, Bunda, seperti apapun suami-suami Bunda di rumah sono yang sekarang entah lagi main burung, lagi mancing, lagi goes dan lain sebagainya, ya. Saya cuma mengatakan suami Bunda bukan Firaun kan? Bukan kan? Karena apa? Firaun hobinya bunuh. Suami Bunda pernah bunuh orang nggak? Nggak pernah kan? Kecuali membunuh perasaan. Iya ya. Kalau itu mah hampir setiap hari ya. Gitu. Paginya senang, malam ternyata guntereng, ribut dan lain sebagainya. Jadi, Bunda, ini sebuah konsep. Ini tidak akan terjadi. Jangan mendekati zina kalau kita sebagai istri, sebagai seorang ibu sudah sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Artinya kita berusaha untuk mengalihkan segala bisikan setan dengan beristighfar dan memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allah sudah baik, maka kita akan melihat setan itu betul-betul sebagai musuh. Maka saya akan menjamin Bunda, insya Allah dengan izin Allah, demi Allah, keluarga Bunda akan terjaga dari berbagai macam keburukan, termasuk anak-anak yang melakukan pacaran. Tapi Ustadz, masa sih pacaran itu disebut sebagai zina? Kan nggak semuanya perzinahan itu berawal dari pacaran, betul? Ya, selingkuh itu nggak harus pacaran, Bunda. Tapi pacaran itu gerbang besar dari terjadinya perzinahan. Belum sampai bersentuhan anak kita dengan
lawan jenis yang bukan mahram. Belum sampai ke situ, Bunda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Saling bertatapan, berdekatan, berkhalwat, jalan keluar duaan, ya kan? Boncengan, semobil berdua, itu sudah zina, Bunda. Zina mata, zina pikiran, zina hati, ya kan? Kalau sudah sampai zina hati, berarti main kepada perasaan, Bunda. Kalau sudah main perasaan, itu yang bahaya. Kenapa? Perempuan itu ketika sudah cinta, maka semuanya akan diberikan. Itu yang bahaya. Maka yang selalu jadi korban dari perzinahan adalah orang tua. Maka kita punya tugas besar, karena yang hadir di sini adalah para bunda, dan beberapa secara usia yang saya lihat punten, seusia sama mama saya. Saya nggak mau bilang tua, Bunda. Kasebat. Mohon maaf ya, kesebut. Saya nggak mau bilang itu. Tapi seusia dengan mama saya, ya semoga ini bisa jadi kebaikan. Kenapa? Karena polarisasi di dalam Quran itu sebagai sebuah solusi, itu sama, Bunda. Masalahnya beda-beda, tapi polanya sama. Apa? Perbaiki diri kita sebagai istri, sebagai ibu. Hubungan kita dengan Allah, maka nanti Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita, termasuk anak-anak kita terjaga dari lingkungan yang salah, yang hanya akan menjerumuskan keluarga kita jatuh kepada kemaksiatan yang besar, yaitu perzinahan. Gitu, Mbak Tami. Baik. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah ya, udah penjelasan dari Ustaz Ridho. Nah, Ustaz, Siap. saya pernah baca hadis ya, hadis Iya, Mbak. riwayatnya Ibnu Majah ya, tentang Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Nah, gimana nih Ustaz? Sedangkan tadi kata Ustaz bilang pacaran itu kan salah satu perzinahan. Tapi kalau mau menikah belum mampu, gitu kan? Aduh, kerjaan masih gini-gini aja. Gimana mau bayarin anak orang? Apa kata mertua nanti nggak punya rumah, nggak punya. Nah, kebanyakan begitu anak sekarang, Ustaz. Nah, tapi kalau dari hadis ini disebutkan kalau belum mampu maka berpuasa. Maksudnya harus puasa gimana tuh? Nggak ngerti soalnya. Coba boleh dijelaskan. Mbak. Ini saya hapus ya. Ini pertanyaannya luar biasa, Bunda. Ini karena gini, zaman sekarang itu banyak orang tua yang gede gengsi. Pernikahan anak pengennya mewah, tapi duitnya nganjuk. Duitnya hasil minjam, memaksakan dengan dalih yang kebayang nanti, oh undangan 2.000, yang amplop minimal satu orang 50.000 aja, udah sekian juta gitu. Kan kacau ya. Jadi itu kita, Bunda. Nah, sebelum saya bahas detail, pertama saya ingin keluarkan lagi dalil. Quran surat ke-24 ayat 32. Satu. Yang kedua, Quran surat ke-4 ayat ke-9. Sama satu lagi Quran surat ke-49 ayat ke-13. Jadi pakai dalil, Bunda, bukan pakai dalih ya. Beda L sama H. Baik, tentang pernikahan. Allah mengatakan di Quran surat An-Nur ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, Bunda. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, kalau mereka miskin, maka Allah yang akan cukupkan. Ini udah cukup ayatnya, Bunda. Sudah sangat cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkan mereka. Kalau mereka miskin, kata Allah, Allah yang akan cukupkan mereka dengan apa? Dengan karunia-Nya Allah, bukan dengan rizki, Bunda. Karunia Allah itu melingkupi langit dan bumi. Kalau rizki itu terbatas. Sehat rizki, materi rizki, ya kan? Apalagi kenikmatan hidup kita itu rizki. Tapi kalau karunia itu jauh lebih besar daripada konsep rizki, Bunda.
Nah, Allah yang akan mencukupkan berarti Allah yang akan memberikan kecukupan kita saat kita menjalankan syariat pernikahan. Bunda, saya ingin menyampaikan begini. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan dengan perintah syariat, ketika Allah memerintahkan dengan perintah syariat, ini konsep rumus, Bunda. Perintah syariat, maka Allah akan berikan janji. Saya mau tanya dulu, Allah pernah ingkar janji enggak? Enggak pernah. Nah, ini rumus, Bunda. Ketika Allah perintahkan lewat syariat, maka Allah berikan janji. Contoh, Quran surat kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa perintahnya? Puasa. Apa janji Allah? La'allakum tatakun. Kalau kalian puasa, maka kalian akan bertakwa nantinya. Quran surat ke-29 ayat 45. Perintahnya, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, maka salat itu yang mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan lain sebagainya, Bunda. Itu rumus, Bunda. Maka dalam ayat pernikahan pun sama. Nikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Artinya apa, Bunda? Menjalankan syariat itu dengan iman, bukan dengan logika. Bunda, saya nikah sama istri saya. Dia orang Sunda. Saya bukan orang Sunda, Bunda. Saya Padang campur Jawa. Papa saya Padang, mama saya orang Jawa. Saya dulu nikah tahun 2012. Saya boleh cerita, Bunda ya. Saya cuman ngasih seserahan waktu itu, Mbak. Itu cuman uang 3,5 juta, Bunda. Saat itu saya tidak bekerja karena baru resign dari salah satu vendor telekomunikasi besar di Indonesia. Jadi saya resign, saya bikin buku sama sahabat saya, dan ketika saya selesai bikin buku itu, saya ngontrak di Cibinong sini. Bukan Cibinong, maaf, di Sentul. Dekat Sentul Sirkuit. Saya nyewa rumah, buku 66.000 pack dimasukin ke situ untuk saya distribusiin sama sahabat saya sampai ke Malang. Jadi Jabodetabek itu saya nggak asing, Bunda. Bahasa kasarnya punten begini, merem saya sampai kok. Jabodetabek. Karena memang saya baru tinggal di Bandung 5 tahun, Bunda. Dulu saya tinggal di Bintaro sama istri saya. Ya, saya baru di Bandung 5 tahun. Sebelumnya saya lama di Bintaro, bahkan jauh sebelum nikah saya tinggal di Jakarta. Saya kerja di Jakarta, Bunda. Saya dakwah baru 7 tahun, Teh. 11 tahun saya berkarir di dunia pekerjaan. Level terakhir saya manajer HR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, saya ketika seserahan, saya ketemu sama papanya beliau. Saya nggak pacaran, Bunda. Saya nggak pacaran. Demi Allah, saya nggak pacaran. Saya ta'arufnya itu dengan papa sama mama. Ketemu di Azikra. Allah yarham. Ustadz Arifin Ilham itu murobinya saya. Itu murobinya saya. Dari 2011 saya hijrah. Beliau tampilannya itu belum ada ornamen-ornamen kayunya. Masih polos dinding 2011. Ramadan malam 27 saya itikaf di sana. Keluar dari mihrab, saya duduk di saf kelima, ngelihat beliau berdiri. Belum mengucapkan apa-apa, air mata saya banjir. Demi Allah, itu air mata penyesalan hidup saya. Saya diusir dari rumah dengan kenakalan saya, gak nangis. Dicaci maki sama keluarga, dikucilkan sama keluarga, gak nangis. Ngelihat beliau, saya nangis. Hati saya ngomong apa? Ya Allah, saya pengen dekat dengan beliau. Dan orang-orang yang mencintai engkau dan Rasulmu. Karena melihat wajah beliau saja, air mata ini gak bisa dibendung. Bagaimana menatap wajah indah kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. Itu azam saya, Bunda. Saya ketemu mama sama papa juga di Azikra. Dipeluk sama papa. Wasilahnya memang lihat istri saya. Kenal biasa karena sama-sama senang nulis. Beliau admin, sama-sama admin, tapi nggak deket, nggak kenal sama sekali. Beliau bercerita bahwa
saya belum pernah ketemu mama, tapi saya datang ke mimpinya mama pakai gamis mijitin tangannya mama. Dari situlah saya dekat sama mama sama papa. Saya ingat betul Februari ketemu di Azikra tahun 2012, April saya main ke Sumedang, silaturahmi pertama saya, September saya pulang minta izin sama papa saya untuk nikah, Agustus saya pulang ke Lampung minta izin sama papa saya untuk nikah, September papa saya datang untuk melamarkan saya ke Sumedang, November akadnya. Dan itu Bunda hanya dengan uang 3,5 juta, acara pernikahan habis hampir 100 juta. Ada yang datang bawa beras, ada yang datang bawa sayur-sayuran, ada yang datang dengan tenaga. Semua tamu keluarga besar saya yang datang dari Serang, Banten, ya, pulang bawa tahu Sumedang, lebih dari 1 bongsang tiap orang. Iya, karena tukang tahu Sumedangnya dipanggil ke rumah Bunda. Dan orang yang kerja, para tamu undangan dan yang sebagainya, mereka makan kenyang, yang kerja dapat bingkisan, sore asar makanan habis. Dan kami bisa menyantuni anak yatim kurang lebih sekitar 50-an orang waktu itu. Uang berapa? 3,5 juta Bunda. Karena saya nggak punya tabungan sama sekali waktu itu. Dan saya betul-betul ketika ketemu ayat ini betul-betul jadi hiburan buat saya Bunda. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada para orang tua. Kita itu bukan abdi dunia, tapi kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Maka ketika mau menjalankan sebuah syariat, pakai iman, jangan pakai logis. Kenapa? Karena nikah itu syariat Allah, maka iman nanti yang bekerja untuk nagih sama Allah tentang apa yang jadi janjinya Allah. Kalau anak kita usianya sudah 30 tahun lebih ya, belum menikah, maka hidupkan iman kita. Apa? Bahwa Allah memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Bukan Allah tega sama kita, bukan Allah sengaja menahan apa yang menjadi hak kita, bukan. Tapi Allah selalu memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya, Bunda. Saya menikah di usia 25 tahun. Istri saya secara usia sedikit di atas saya, tapi nggak usah sebut angka, nanti saya dicubit dari sini Bunda soalnya. Tapi Bunda, dia dilangkahin sama adik perempuannya, nggak masalah buat dia. Nggak masalah buat dia Bunda. Nah ini kenapa saya bilang bahwa yang namanya syariat itu pakai iman, jangan pakai logis. Kalau pakai logis nggak bakalan ketangkep dan nggak bakalan bisa kita kejar nantinya. Kalau nggak bisa dikejar, punya bekal apa kita ke surga nanti? Kenapa? Kalau ngomongin tentang ayat surga, Quran surat kedua ayat 25. Wabasiril lazina amanu wa amilus salihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang satu dia beriman, dua dia punya amal salih. Apa kabar gembiranya? Berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah. Maka dari ayat ini, apa yang disampaikan Allah? Kalau mau masuk surga, syaratnya 2. Punya iman, punya bekal amal soleh. Nah, amal soleh ini juga diklasifikasikan jadi 3, Bunda. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, berarti hidupnya penuh dengan amal soleh. Siapa? Para nabi dan rasul, orang-orang salih, para siddiqin, orang-orang yang wafat dalam kondisi syahid. Siapa orang yang wafat syahid? Seorang ibu yang melahirkan dan dia beriman kepada Allah. Siapa orang yang wafat syahid? Dia adalah seorang ayah yang bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Qadarullah harus wafat di perjalanan menuju tempat jihadnya. Dia beriman dan dia tidak ingkar kepada Allah. Itu mereka diantaranya Bunda. Yang kedua tentang amal solih yang berbuahkan surga. Yang pertama tadi masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, mereka bisa masuk surga dengan hisab, tapi amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya. Yang ketiga, dia masuk surga dengan hisab, ternyata harus direndam dulu di dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena amal solehnya lebih sedikit daripada amal salahnya. Ini 3 Bunda. Coba cek diri kita posisinya di mana. Itu untuk introspeksi diri. Karena apa?
Ini syariat besar dari Allah, jadi jangan takut. Kalau mau mendapatkan sesuatu yang Allah ridhoi, maka tempuhlah jalan yang juga Allah ridhoi, Bunda. Jangan pakai jalan yang semau gue. Karena kebanyakan dari orang tua, ini sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Tahu, Bunda. Quran surat keempat, ayat ke-9. Apa yang disampaikan Allah? Ada yang bisa bacakan terjemahannya? Quran surat kedua, ayat ke-9. Suratnya surat An-Nisa, surat keempat, maaf. Ayatnya ayat ke-9. Apa kata Allah? Dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang mereka tinggalkan kebutuhan yang tepat di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap keselamatannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ada rumus, Bunda, di ayat ini. Apa kata Allah? 1. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah kalau seandainya dia meninggalkan anak cucu dalam kondisi kelaparan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka, berarti berkaitan dengan kesejahteraan hidup, ya. Anak takut khawatir hidupnya susah. Ya kan? Banyak dari kita takut hidup anak kita susah, betul nggak? Punten, maaf banget, nggak sedikit orang yang akhirnya korupsi, ngambil bukan yang jadi haknya dia. Padahal konsep rizki itu, qadarullah mati. Padahal, lebih kenceng ini ya. Padahal konsep rizki itu apa yang habis dipakai, apa yang habis dimakan, dan apa yang habis disedekahkan. Uang ratusan miliar disimpan di rumah, nggak habis dimakan, Bunda. Punya tas branded puluhan, nggak selalu dipakai setiap hari. Punya pakaian dan punten, jilbab sampai jutaan. Iya kan? Jilbab sampai jutaan, terus, Masya Allah, itu jilbab yang lagi viral ya, Ce? Oh iya dong. Sombong nggak? Kata Rasulullah SAW, orang yang sombong tidak akan pernah mencium baunya surga. Itu, Bunda, ngeri kan? Dan kebanyakan orang pakai tas branded. Coba perhatiin foto-fotonya, selalu logonya ngadep ke kamera, Bunda. Betul kan? Iya. Untuk apa? Pansos, Bunda. Gue punya nih. Ya, urusan niat itu masing-masing. Cuman secara psikologi kelihatannya seperti itu, Bunda. Nah, mereka orang-orang yang khawatir anaknya nanti susah dalam hidupnya, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Itu dulu yang diminta dibangun sama Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, baru masuk ke pesan selanjutnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hanya berkata yang benar. Bukan hanya berkata yang baik, Bunda, tapi berkata yang benar. Jangan dusta, jangan mengada-ngada, dan lain sebagainya. Ini ada rumusnya. Buat kalian yang takut anaknya miskin, anaknya susah, dan lain sebagainya, maka kembalikan kesadaran iman kalian, takut kalian kepada Allah, dan kemudian tingkatkan amal soleh kalian, sehingga kalian mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Sebagai siapa? Sebagai orang tua kita di sini, Bunda. Kenapa Allah menyebutkan takwa? Quran surat kedua ayat 189. Quran surat kedua ayat 282. Quran surat kedua ayat 282. Wattaqallahu wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti anak-anak kamu pinter. Itu kata Allah. Kalau anak-anak kita pinter, pasti dia bisa menjaga dirinya dan gak akan susah hidupnya, Bunda. Itu kunci yang Allah inginkan. Quran surat kedua ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai para ibu, wahai para ayah, bertakwalah kalian kepada Allah, nanti kamu bahagia dan anak-anakmu juga bahagia. Ya Allah, Bunda, enak, Bunda. Ini rumus-rumus kehidupan dari Quran. Kalau betul-betul kita jahit satu persatu, lempeng hidup kita, Bunda. Doa kita yang di dalam salat,
ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu yang kita minta sama Allah. Kan suratul Fatihah itu langsung dijawab sama Allah, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihatlah, hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihatlah, hambaku sedang membesarkanku. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihatlah, hambaku sedang meninggikanku. Dia bersyukur kepadaku. Maliki yaumiddin. Dia sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah janjiku dengan hambaku. Apapun yang diminta oleh hambaku, maka pasti akan aku berikan. Apa minta kita? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus kan, Bunda? Dan Bunda sering ngaji, duduk di majelis ilmu, ini ikhtiar yang Allah gerakkan hati Bunda, gerakkan fisik Bunda, gerakkan tubuh Bunda, datang ke majelis ilmu, bagian dari merajut jalan yang lurus yang Allah ridhoi, Bunda. Sehingga nanti lahir rasa takut dan iman kepada Allah, sehingga Bunda merajut setiap amal soleh yang ada dan didapatkan selama Bunda di majelis ilmu menjadi ketakwaan di sisi Allah. Karena Allah yang bertakwa pasti bahagia. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Kalau Bunda nyari di Quran, 2 ayat ini potongan paling akhir dari ayatnya. Ya. Ini Quran surat kedua ayat 189, Quran surat kedua ayat 282. Itu paling akhir. Ya. Jadi kok nggak ada ya? Gitu. Itu potongan paling akhirnya, Bunda. Dan ini janji Allah. Nah, kalau sudah terajut seperti ini ya, nikah syariat Allah dan kita memandangnya lewat iman dan tidak hadir rasa takut sedikit pun di dalam kita. Bismillah. Maka dengan amal soleh yang kita lakukan dan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah, Quran surat ke-65 ayat kedua sampai ayat ke-3. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah hadirkan min haitsu la yahtasib. Jalan keluarnya banyak, Bunda. Asal kita bertawakal dan bertakwa kepada Allah, dan bahkan rizki dari jalan-jalan yang gak disangka-sangka akan datang. Dan ini yang saya sudah alami dan banyak contoh-contoh yang lain, Bunda. Ini janji Allah. Maka ketika kita akan menunaikan apa yang menjadi janji Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, caranya baru akan saya munculkan. Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Wahai sekalian manusia, ini bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayuhannas, berarti semua manusia. Allah mengatakan bahwa kalian asal muasalnya ayah kalian satu dan ibunda kalian satu. Siapa ayahanda? Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Waja'alnakum syu'uba wa qabail. Dari ayah yang satu tadi sepasang dibuat beranak pinak dan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Saya yakin yang hadir di sini nggak semuanya keturunan dari tanah Pasundan. Ada yang orang Jawa. Kalau saya ngelihat dari logat bicaranya guru kita semuanya, Bunda Endi sepertinya dari Jawa, nggih. Yang Jawi nggih, Bunda ya? Nggih. Karena logatnya logat orang Jawa gitu kan. Terus saya ada darah Padang juga, Bunda. Ada orang Padang? Ada orang Jawa juga di sini. Nah, ini Allah melakukannya begini, Bunda. Waja'alnakum syu'uba wa qabail. Dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kenapa Allah melakukan itu? Lita'arufu. Maka pakai cara yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan pacaran, Bunda. Nah, dari ayat ini juga ada rumusnya. Kalau mau ta'aruf, nggak ketemu dalam satu komplek, satu RT, ya, cari antar RW, Bunda. Pindah ke komplek yang lain, tanya sama besti kita. Cek, punya anak bujang nggak? Gitu. Tanya, Bunda. Punya anak gadis nggak? Kalau nggak ketemu antar RW,
cari antar kelurahan. Cari teman kita yang berbeda kelurahan. Nggak ketemu juga antar kecamatan, Bunda. Ya, antar kecamatan. Kayak kecamatan Cibinong, Cilengsi. Cilengsi apa? Ya benar ya. Beda kecamatan kan itu. Mungkin kita punya saudara di sana, punya teman di sana, ya kan? Kalau antar kecamatan nggak ketemu, maka antar kota dan kabupaten, Bunda. Kalau nggak ketemu antar provinsi, teman kita, saudara kita cari. Saya sama istri saya itu antar provinsi, Bunda. Nggak ketemu antar negara, siapa tahu. Banyak kan orang Indonesia yang punya jodohnya orang luar negeri? Nggak sedikit, Bunda. Rata-rata itu kebanyakan yang bagus itu dari Turki. Karena sesama Muslim. Walaupun secara mazhab beda, ya, mereka memelihara anjing walaupun Muslim. Jadi jangan kaget, kita Syafi'iyah, Bunda. Gitu. Kalau mereka beda mazhabnya sama kita, maka mereka memelihara anjing. Sebagian kecil dari Muslimnya di sana. Jadi jangan kaget. Kalau antar negara nggak ketemu jodohnya juga, mungkin jodoh putra putri kita di surganya Allah sudah menunggu. Sudah menunggu, Bunda. Ini polanya, Bunda. Dan setiap ayat yang saya sampaikan ada rumusnya untuk Bunda semuanya, sehingga bisa memantaskan diri kita dulu sebagai seorang istri dan seorang ibu, sehingga nanti ketakwaan kita itu menjadi kebaikan untuk anak-anak kita, Bunda. Nah, sekarang dalam proses menunggu, belum dapat lawan buat taruh, ya kan? Belum dapat calonnya dan lain sebagainya, maka syariat dari Rasulullah SAW meminta kita untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Untuk menahan syahwat, Bunda. Untuk menahan syahwat keinginan. Coba, Bunda, hebatnya syariat Islam ya. Bulan Ramadan, maaf punten banget. Berhubungan suami istri itu halal ya kan? Karena kan suami istri, tapi di siang hari bulan Ramadan jadi haram. Hebatnya syariat Islam itu begitu, Bunda. Ketika Allah melahirkan dan menghadirkan sebuah syariat kepada kita, maka syariat itulah yang akan menjaga kita. Kenapa diminta oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa? Karena puasa itu dapat mengekang dari syahwat kita. Puasa apa yang harus kita lakukan? Bisa ayamul bid. Belajar dulu dari itu, yang sebulan cuma 3 kali. Nanti naik kelasnya. Jadi puasa Senin Kemis buat anak-anak kita, karena amal solehnya jadi buat kita juga. Dan ketika menyampaikan kepada anak-anak kita, kan belum jadi nikah nih ya, sok puasa tuh gitu. Bukan begitu, Bunda. Sayang, soleh, kalau anaknya perempuan, solehah, anak mama, yang akan mengajak mama sama papa nanti ke surganya Allah. Qadarullah, jodoh AA sama Teteh kan belum Allah tampakkan. Yuk kita sama-sama belajar buat puasa yuk. Kenapa mah harus puasa? Karena puasa kan yang menjaga kita. Karena puasa itu hubungan kita sama Allah. Ketika Allah memperhatikan kita dan Allah merasa bahwa kita mencintai Allah dalam perhatian yang Allah berikan kepada kita, maka nanti yang Allah berikan adalah jawaban dari semua doa-doa kita. Sampaikan dengan dialog iman, Bunda, bukan dengan perintah. Sehingga anak-anak kita enjoy melakukannya. Sudah selesai puasa Senin Kamis, mau naik lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu semakin kuat penjagaannya. Kenapa? Karena hampir setiap hari dijaga Allah, ditatap Allah. Maka senangnya kita dalam amal soleh, nanti dapat derajat takwa di sisi Allah. Karena takwa itu bukan pengakuan. Takwa itu adalah stempel yang Allah berikan kepada kita. Karena at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Arti dari takwa apa? Melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau saya menyederhanakan, arti takwa adalah menjalani hidup dengan kehati-hatian. Itu takwa, benar. Artinya ketika mau melakukan sesuatu, dia mikir, Allah suka nggak ya? Allah senang nggak ya? Ketika diuji oleh Allah, hamba yang bertakwa, hatinya akan mendorong dia, aku akan datangin Allah dulu deh, karena Allah yang ngasih ujian, Allah yang ngasih masalah, maka aku akan datangin Allah dulu. Untuk apa? Meminta persetujuan Allah, meminta bantuan Allah, dan meminta Allah yang mengangkat masalah dan ujian dalam kehidupan kita. Itu, Bunda. Jadi, semoga
Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah juga akan meluruskan jalan bukan hanya diri kita, keluarga kita, tapi juga anak cucu keturunan kita. Gitu, Teh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi di sini mungkin bunda-bunda ya sudah mulai memahami nih kalau anaknya sekarang mungkin sudah besar gitu ya. Kok jodohnya khawatir jodohnya kok belum ada. Tadi bisa dengan berpuasa dan juga bisa dengan ta'aruf ya. Kita bisa tanya-tanya ya. Nggak usah malu ya bunda kalau anak kita perempuan kita nanya duluan nggak apa-apa ya Ustaz ya. Boleh banget. Boleh banget. Masya Allah. Baik. Oke, sebentar bunda ya. Nah, ini kan sudah belajar ya tadi. Berhubung waktunya juga sudah 10:30 nih Bunda, saya buka sesi tanya jawab ya untuk 3 orang Bunda yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan ya 1, 2, satu lagi ada 3 yang belakang. Oke, boleh Ibu Bunda maju ke depan. Maju ya ke sini. Ya. Oh boleh langsung boleh langsung diborong pertanyaannya 1, 2, nanti Ustaz langsung jawab sama satu lagi nih Bunda yang 3 boleh yang belakang. Nanti kalau ada waktu ya Bunda, kalau ada waktu boleh ya Bunda sini. Oh ini aja Bunda aja. Oh boleh sama rumah nggak Bunda sini bertiga langsung tanya nih biar Ustaz Ridho langsung menjawab. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya. Oke, nggih, siap. Nggih, siap. Nggih, sami-sami. Monggo sekalian, Bunda, sekalian. Biar Sekalian boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, boleh, silakan. Ada yang sudah bercerai, bulan kita cerainya udah talak ya Pak? Iya, talak. Jadi kan ada talak. Iya. Kira-kira sebulan kemudian ternyata istrinya hamil. Itu gimana? Oh, itu talak berapa? Oh, talak pertama. Oke, siap. Istrinya hamil. Baik, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul, siap Bunda. Baik. Baik, bismillah. Yang pertama, cara kita menyikapi lingkungan yang toksik kalau bahasa zaman sekarang ya. Yang menjadi ujian buat kita. Ya, lagi ngumpul, awalnya ngomongnya kebaikan, tiba-tiba ada 1-2 orang yang ngajaknya atau menggiring kepada ngomongin orang lain. Nah, gini Bunda, pertama, orang yang beriman itu mendengar semua ucapan tapi dia memfilternya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kondisinya kita sudah duduk di situ, kemudian tiba-tiba mulai ada perbincangan tentang ngomongin orang lain, maka kita boleh bergeser dari tempat itu. Misalkan kita pamit mau ke toilet, ya, atau misalkan kita pamit untuk pulang, itu boleh. Kalau dia bilang, ih, so suci lo, gitu kan, jangan baper kitanya, jangan gampang sakit hati. Kenapa? Gini Bunda, kalau ada yang mencela karena kebaikan yang kita lakukan, itu apresiasi dari Allah bahwa kita tuh sudah baik. Cuman munculnya lewat lisan orang-orang yang nggak baik, Bunda. Nah, di situ Allah menguji hati kita dan menguji niat kita. Gitu. Jadi pertama, boleh kita menjaga jarak sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang beriman itu dia mendengar semua ucapan tapi dia filter. Artinya ketika ada kompor lagi ngomongin keburukan, kita nggak nyiram bensin, Bunda. Nyiram bensin maksudnya ya kita sama aja, nimpalin gitu kan. Jadi akhirnya meleduk semuanya. Enggak. Jadi cukup dua ini. Yang ketiga, ya, perbanyak zikir, Bunda. Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir, puncak dari zikir itu adalah as-shalah. Puncak dari zikir adalah salat. Karena salat yang memberikan jaminan kepada kita sebagai hambanya Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau Bunda pengen diperbaiki lisannya, maka perbaiki kualitas hatinya. Bagaimana kita memperbaiki kualitas hati kita? Perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Itu rahasianya, Bunda. Karena apa? Karena sholat itu silaturahminya hati kita kepada Allah. Bukan silaturahmi fisik, Bunda. Tapi silaturahmi hati. Cuman kebanyakan dari kita disindir oleh Allah, Quran surat keempat ayat 43. Ini sindiran dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, baik muslimin ataupun muslimat, kalian yang sudah mengerjakan sholat, kata Allah, jangan kamu kerjakan sholat itu kayak orang mabuk, sehingga kamu nggak paham dengan apa yang kamu baca di dalam sholatmu. Persis kan kayak kita? Takbir. Allahu Akbar. Mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Itu kita kan? Berarti kayak orang mabuk. Itu sindiran dari Allah. Maka Allah meminta kita untuk memperbaiki. Kalau kita masih gampang sakit hati, baperan, dan bahkan masih berada dalam lingkungan yang negatif, bukan sholatnya yang salah, tapi hati kita yang belum bisa menikmati ibadah sholat kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau 1 bulan talak, kemudian istrinya hamil, maka si suami boleh mengajukan rujuk kepada istrinya. Dengan hanya mengucapkan kalimat rujuk. Itu kenapa? Talak 1, talak 2, disyariatkan seorang suami istri itu masih tetap tinggal dalam satu rumah yang sama. Tujuannya untuk apa? Saling melihat kebaikan satu sama lain. Sebelum masa idahnya habis, maka nanti akan muncul kecenderungannya lagi satu sama lain. Sehingga nanti rujuk. Cuman yang namanya talak nggak boleh dipermainkan. Nggak boleh main-main, Bunda. Karena 3 hal yang bercandanya aja itu jatuh. Salah satunya adalah talak. Kurang lebih itu ya, Bunda ya. Terus yang ketiga, apa tadi? Opa-opa Korea. Opa-opa Korea. Oke. Anaknya umur berapa, Bunda? 20 tahun. Gini, Bunda, cara menasehatinya jangan dengan kalimat larangan. Sayang, anak mama yang salihah, sayang nggak sama mama? Ya, sayang dong. Sayang sama Rasulullah nggak? Ya sayang pasti. Kenal Rasulullah nggak? Pasti nggak kenal. Jangankan anak kita. Ini bunda-bunda yang setiap bulan, setiap pekan duduk di majelis ilmu, kenal Rasulullah nggak? Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Bersalawatkah? Menjaga sunnahkah? Itu nomor sekian. Pengen tahu, Bunda, apa bukti kita mencintai Rasulullah SAW? Pelajari kisah hidupnya. Sehingga cinta kita kuat. Kalau cintanya kuat, orang yang mencintai itu kan paling senang menyebut-nyebut namanya. Betul kan? Maka salawatnya akan terpelihara dalam seharian itu. Dan orang yang mencintai seseorang, maka akan senang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang yang dicintainya. Yaitu sunnah-sunnahnya. Dan kita belum benar-benar mengenal Rasulullah SAW kan? Karena belum pernah menghatamkan sirah nabawiyah. Betul, baru ngaku cinta sama Nabi. Bayangin besok lusa, mati, Bunda. Ketemu Rasul, ya Rasulullah, aku umatmu. Rasulullah nanya, ahlan wa sahlan, wahai umatku, kamu sudah hafal berapa hadis? Gak hafal ya Rasulullah. Sunnah apa yang kamu kerjakan? Ada sih 1, 2, tapi gak istiqomah. Terus hafalan Qur'annya gimana? Gak punya kecuali 3 kul. Kata Rasulullah,
kamu bukan umatku. Selesai hidup kita, tempatnya di neraka. Bunda, saya mau tanya dulu. Bunda sebelum nikah sama suami dulu, kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu, maka naik jadi simpati akhirnya jadi cinta. Bunda belum betul-betul mencintai Rasulullah SAW karena belum mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Akui Bunda. Karena yang namanya taubat itu mengakui kekurangan dan kesalahan diri, kemudian memperbaiki. Bukan, Ustadz, saya mau udah tua, susah belajar kayak begitu, mau jadi teman setan di neraka. Karena kata Rasulullah SAW, belajar itu adalah sesuatu yang difardukan. Bahkan ada istilah yang menyebutkan, utubul ilmi minal mahdi lalahdi. Dari buaya yang sampai mau mati, Bunda. Bunda belum tahu kapan meninggalnya, maka masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar. Kenali Rasulullah SAW lewat kisah hidupnya, sehingga kita betul-betul mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Nanti nyampein ke anaknya gampang, Bunda. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kita akan bersama dengan orang yang kita idolakan. Nah, itu nanti dengan pakai kalimat halus. Nah, kalau kita, ini mamah ya, walaupun belajarnya terlambat, belajar tentang sirah nabawiyah, diingetin sama Ustadz Ridho waktu itu, terus tiba-tiba cari bukunya gitu kan. Mamah belajar walaupun dibacanya nggak selesai-selesai, tapi setiap kalimat yang mama baca, setiap lembar yang mama baca, itu air mata tuh nggak bisa berhenti untuk mengagumi keistimewaannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang opa-opa ini, nak, ya Allah, mereka aja belum tentu bisa mandi junub. Betul kan, Bunda? Mereka terbiasa kumpul kebo kan. Selesai, coba lihat deh, film-film barat, maaf ya. Bukan saya menganjurkan untuk nonton film apa yang ada adegan kayak begitunya. Selesai mereka di atas kasur langsung berangkat aktivitas. Karena syariat pertama dan syariat satu-satunya dan agama yang satu-satunya mengajarkan tentang toharoh cuman Islam, dan itu fikih bab pertama, Bunda. Bersuci. Tentang mandi junub hanya kita muslim. Makanya orang yang bersyahadat, syariat pertama perintahnya apa? Suruh mandi. Kenapa? Karena badannya penuh dengan najis, berhadas dia. Orang yang kotor, kamu mau nggak dekat-dekat sama orang yang kotor? Nah, ya nggak mau lah, mah. Walaupun dia ganteng, ya nggak mau. Nah, itu opa-opa Korea itu juga mereka kotor. Cuman tampilan fisiknya doang, mereka yang gagah. Kenapa? Korea Selatan terkenal dengan operasi plastik terbaik di dunia. Terbaik, nomor 1, Bunda, di dunia. Kalau ada yang hidungnya mancungnya ke dalam, ada rezeki lebih, silahkan ke sana. Paling nanti hisabnya berat. Kenapa kamu merubah? Kata Allah kan begitu. Itu, Bunda. Jadi ada dialog iman yang disampaikan kepada anak-anak kita, bukan dengan perintah, bukan dengan kalimat larangan langsung. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan begini kepada para orang tua, didik anak-anak kita itu dengan dialog iman, bukan dengan larangan, bukan dengan perintah. Karena kita dulu pun ketika dididik oleh orang tua kita dengan kalimat larangan dan kalimat perintah, nggak nyaman kan, Bunda? Maka jangan turunkan rasa sakit hati kita, rasa trauma kita kepada anak-anak kita. Terakhir, Bunda, tadi anak saya berwasiat begini. Ayah, awas ya, kakak nggak suka kalau ada nanti yang habis kajian ayah foto-foto sama ibu-ibu. Anak saya posesif, Bunda. Soleha, insya Allah nanti fotonya bareng-bareng kok semuanya, bukan satu-satu foto. Ayah juga nggak mau, karena itu kan halwat ya di dalam Islam, itu nggak boleh gitu. Ya pokoknya kakak nggak mau gitu kan. Nanti biar Allah yang marahin ibu-ibu kalau mereka tetap ngeyel. Gitu. Putri saya, Bunda, usianya baru 9 tahun. Semoga bisa menjadi kebaikan buat saya dan istri saya. Saya diingatkan, itu bukan dia yang mengingatkan saya, Bunda, tapi Allah yang menasehati saya lewat lisan dari putri saya. Alhamdulillah sekarang naik kelas 4. Sekolah di Kutab Al-Fatih di Bandung. Semoga beliau bisa menjadi seorang ibu yang akan melahirkan dari rahimnya sosok-sosok yang akan memikul peradaban Islam di kemudian harinya. Dengan dialog iman, Bunda ya, dengan contoh-contoh kebaikan.
tidak dengan kalimat-kalimat kasar, tidak dengan kalimat-kalimat larangan secara frontal, tidak juga dengan kalimat perintah, tapi dengan narasi-narasi iman yang penuh dengan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, sekarang kita akan ini dulu ya, Bunda-bunda akan memperkenalkan tentang Hadijati Foundation sebagai penyelenggara acara ini sambil nanti